Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rayu. Selamat malam, jumpa ketemu lagi dengan channel kami tetap di Ngopi Horor. Semoga malam ini selalu yang terbaik untuk kita dan rekan-rekan, dulur-dulur semua. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa dukung terus channel kami Ngopi Horor agar kita selalu semangat untuk membuat video-video berikutnya. Jadi bagi dulur yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan yang lain. Baik, malam hari ini saya kedatangan narasumber. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol sama narasumber. Narasumbernya ini pernah mengalami kejadian horor ataupun pengalaman yang mencekam. Yes, pokoknya kita nanti tanya-tanya pengalaman beliau tentang hal-hal yang bersifat gaib, bersifat mencekam. Langsung kita perkenalkan dulu narasumber kita untuk malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diperkenalkan ke saudara-saudara, dulur-dulur, Mbak? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng dulur-dulur, monggo subscribe ke channel Ngopi Horor. Ngopi Horor, nggih, monggo sedaya kemawon. Niki pengalaman nggih kenyataan. Niki kula mulai Ngapunten Mbak, saderenge pengalaman jenengan, istilahnya pengalaman Anda itu diceritakan, di-share ke dulur-dulur. iya. Kalau boleh tahu jenengan pinaringan asma sinten? Mbah sinten? Pinaringan Joko Supriyanto nggih alias Janoko. Jadi saya panggilnya Mas apa Mbak apa? Mas saja. Oh, Mas saja. Ya. Kalau terkenalnya beliau ini semua banyak yang manggil Mbak. Jadi kalau nama kerennya terkenalnya Mbak Janoko. Jadi seandainya saya panggil Mbak Jan gitu gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Mbak Jan. Iya. Biar lebih akrab, lebih afdol. Iya, Mas. Iya. Ini begini sedulur ya. Saya itu mendapat cerita. Nanti kita tanyakan langsung sama Mbah Jan yang mengalami cerita itu, betul tidaknya kita bisa menanyakan langsung. Jadi kisahnya begini ceritanya. Mbah Jan ini dulu waktu kecil itu yang nyunatin itu bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan Pak Mantri. Jadi dulu itu ceritanya kalau orang istilahnya tetangga atau daerah sini itu sudah tahu semua cerita tentang Mbah Jan ini. Terkenalnya dulu disunati jin gitu. Kira-kira apa bener apa itu cuman hoak atau kabar-kabar yang nggak bener itu Mbak? Betul, itu fakta dan kenyataannya sama persis yang pernah diceritakan Agak dikencengkan suaranya nggak apa-apa. sama warga atau tetangga di sini. Saya sendiri yang mengalami waktu berumur 5 tahun. Saya itu diajak sama dua seseorang, nyata itu, yang satu laki-laki dan satu perempuan. Ini saya jelaskan dan saya ceritakan dengan pengalaman saya sendiri.
waktu saya diajak itu mau dimiliki atau diambil anak sama kedua orang tersebut. Nggak tahu namanya, yang saya alami selama 3 hari 3 malam saya itu diajak ke rumahnya. Maaf saya potong Mbah ya. Itu menurut Mbah kira-kira itu sosok itu kelihatannya orang beneran apa? Waktu itu Mbah Jan ini belum ngerti itu orang beneran apa bukan orang, istilahnya dari golongan bangsa maya-maya atau jin apa gimana, itu belum. Kira-kira Mbah Jan itu tahu nggak bahwa orang itu orang asli atau? Sebetulnya beliau itu betul-betul orang, ya kita tahu sendiri, tapi berpawakan tinggi sekali. Betul orang. Saya diajak ke rumahnya. Waktu itu ke rumahnya ya sangat bagus, padahal dulu itu tahun 70 itu belum ada rumah yang bagus dan semewah itu. Tapi kenyataannya saya diajak masuk, mau istilahnya Diambil anak gitu. diambil anak dan disunatkan gitu. Akhirnya setelah 2 hari saya itu nggak dikasih makan sama beliau, itu nggak dikasih makan, pokoknya nggak boleh lah dikasih makan sama bapak sama ibu, itu nggak dikasih makan. Akhirnya saya itu mau disunatin. Tapi waktu nggak makan, dikasih makan itu Mbah Jan apa nggak merasa lapar itu waktu sampai 2 hari atau 3 hari itu, masa nggak ada rasa lapar itu? Tidak ada sama sekali rasa lapar, rasa haus, itu nggak ada. Tetap saya itu kenyang. Langsung ke acara, yaitu kita langsung ada acara besar-besaran. Waktu nyunatin itu Mbak? Waktu nyunatin, ya kita dulu itu ditanggapin wayang kulit. Oh, jadi ada hiburannya wayang kulit. Ada hiburannya wayang Iya, kulit. iya. Dan hari ketiganya itu saya sudah merasakan kalau saya ini sudah disunat. Ya, tapi Mbah itu nggak tahu siapa yang nyunat, maksudnya kayak dukun apa dokter nyunat gitu, nggak ada penampakan seperti itu Mbak ya? Nggak ada penampakan itu, tapi kayak terasa. Tapi pada kenyataannya waktu saya dicari sama orang-orang kampung, itu ada sesuatu yang mengerikan, seperti hewan kelabang atau kalau orang Jawa bilang kerno, itu sebesar jempol kaki melingkar di kemaluan saya itu. Oh, jadi gini sedulur, waktu merasakan perih itu ya Mbak? Iya. Itu ada seolah-olah ya, nggak seolah-olah, kelihatan itu Mbak ya? Kelihatan. Jadi ada binatang yang namanya kelabang itu sebesar ini Mbak, jempolan Kaki, jempol kaki sebesar jempol kaki. Lah kelabang itu kalau orang Jawa bilang dulu kerno. Jadi alat vitalnya itu ya kayak dilingkarin itu Mbak ya? Iya, kayak dilingkarin, tapi ya tetap dilingkari sama hewan itu. Pada waktu 3 hari itu kita itu dicari semua tetangga. Oh, berarti Mbak Hilang selama 3 hari itu hilang. Iya. Iya. Dan kalau orang Jawa itu bilang didukneng. Oh, yang bawa alat-alat dapur itu? Iya, bawa alat-alat dapur seperti Aja, panci dan tampah. Oh, itu. iya. Akhirnya kita ditemukan secara tidak langsung itu di atas pohon jambu. Oh iya.
Jambu air apa jambu batu itu, Pak? Itu jambu air. Waktu itu ya besar sekali, tapi di situ akhirnya saya diketemukan dengan badan yang lemas dan kemaluan itu sangat ya membengkak gitu. Jadi iya, waktu ditemukan itu kira-kira pagi, sore apa malam, Pak? saya ditemukan selama 3 hari itu, sorenya baru ketemu 3 harinya itu. Nah terus gini, Mbak, dari pihak orang tua Mbah, bapak ibunya Mbah Jan ini, sebelum kejadian seperti itu Mbah Jan hilang itu apa nggak pernah mimpi-mimpi apa melakukan apa kesalahan apa di sekitar lokasi yang hilang itu? Apa ada mimpi ya, istilahnya pertanda lah. Dulu bilangnya di kandungan apa gimana itu, kayak apa? Ada dari seorang ibu saya itu pernah didatangi seseorang lelaki yang ibu bilang itu seringlah didatangi seseorang lelaki yang timbul cahaya masuk ke dalam perut ibu saya itu. Oh, seolah-olah ada aura yang mengelilingi orang itu, Pak. Iya, itu masuk ke dalam perut ibu, ke kandungan itu, gitu loh. Itu waktu masih ibunya Mbak Jan mengandung. Iya, mengandung itu. Tapi waktu sebelum Mbak Jan hilang itu nggak ada firasat apa-apa ya itu? Ada, kata ibu saya dan bapak saya itu bilang kalau sudah besar nanti atau berumur 5 tahun pasti saya yang nyunatin atau merawat. Oh, berarti gini ya, Mbak, seolah-olah udah kayak ada perjanjian gitu ya? Iya, antara ibu iya, sampean sama yang nyunatin itu seolah-olah udah ada perjanjian, dengan tidak sadar lah istilahnya, kan nggak istilahnya nggak benar-benar terjadi, cuman tanpa disadari akhirnya jadi kenyataan Mbah Jan ini disunat. betul, Bangsa jin itu ya. betul. Tapi beliau itu seperti sampai saya tua ini sepertinya sering bapak sama ibu yang dibilang jin itu sering kadang-kadang datang ke saya, ya cuma melihat atau mendampingi saya. Ini maaf ya, Mbak ya, kira-kira maaf ya penonton ya, orang kita kalau nggak tahu kan boleh tanya, namanya narasumber itu paling nggak kita bisa tahu istilahnya sedetail-detailnya, kalau bisa, kalau nggak bisa privasi ya nggak usah dijawab. Mbak, ini saya mau tanya, kira-kira kalau disunat jin itu bentuknya itu kayak orang disunat dokter apa bentuknya mengerikan gitu, Mbak? Sebetulnya kalau disunat itu ya agak-agak mirip, tapi kalau disunat sama sekarang ini bangsa halus atau jin itu bentuknya nggak sama. Bentuknya nggak sama itu. Kalau sekarang kan dijahit Ya. atau pakai laser ya tetap dijahit. Kalau saya nggak ada jahitan atau istilahnya bekas. Oh, gitu. Jadi setelah mengalami kejadian seperti itu sampai berapa hari Mbak Jan kira-kira sembuhnya total, bisa bermain lagi sama teman-teman? Waktu itu kan masih kelas berapa itu kejadiannya itu? Sekitar kelas 4 SD. Nah, setelah kejadian disunat jin itu berapa hari Mbak Jan bisa main lagi, kumpul sama teman-temannya Mbak Jan itu kira-kira? Yang saya alami kita langsung bisa bermain sama teman-teman saya dan sehat, nggak ada halangan apapun. Tapi waktu ketemu itu merasa saya itu sedikit nyeri aja. Kalau masalah aktivitas bermain sekaligus tetap bisa. Itu. Oh, jadi
istilahnya langsung sembuh, spontan sembuh gitu ya, Pak? Iya. Berarti waktu sakit istilahnya mengalami perih atau apa itu cuman sebentar aja ya? Sebentar aja. Jadi gini dulu, ya Mbah Jan ini posisi sekarang itu ya bisa dibilang sebagai praktisi lah. Jadi apa ini mau saya korek ke Mbah Jan, istilahnya bisa seperti ini itu menjadi ya anggap aja paranormal atau praktisi lah. Kira-kira Mbah Jan sekarang bisa seperti ini, bisa nyembuhin orang, bisa itu ada hubungannya nggak kira-kira sama waktu disunat jin itu? Sebetulnya Apa belajar sendiri, apa Mbah Jan cari guru apa gimana? sebetulnya nggak ada, kita itu guru nggak ada ya, itu selalu saya itu didampingi sama beliau-beliau. Lain waktu ya pasti kalau saya panggil beliaunya itu bisa mendampingi saya untuk mengobati atau membantu sesama manusia yang ada di muka bumi. Jadi sampai sekarang yang sosok ibu angkat lah, anggap aja seperti itu ya bacanya, ibu angkat yang dari bangsa, kalau orang Jawa kalau orang Jawa bilang dari bangsa lelembut lah umpamanya, itu masih sering komunikasi bacanya. Sering-sering, alhamdulillah kita sering aja komunikasi. Kalau beliaunya dipanggil, kalau nggak dipanggil ya nggak akan mengganggu ke kita gitu. Jadi untuk saat ini kalau setelah ini istilahnya sampai bisa begini Mbah Jan jadi praktisi itu, ada pengalaman horor lain atau ada pengalaman tentang hal-hal mistis goib yang lain itu Mbah Jan ada nggak kira-kira? Banyak sekali yang saya alami setelah kita ya dibilang sama saudara-saudara itu istilahnya paranormal. Banyak sekali yang kita alami masalah orang-orang goib yang sering datang ke saya ini gitu. Kebetulan dulur Mbah Jan ini juga di kampung ini, di daerah ini juga sebagai pawang lah, pawang kesenian kuda lumping juga. Iya. Terus ya di samping istilahnya tamunya banyak ini loh ya, apalagi kalau berobat biasanya orang-orang yang sudah rumah tangga berapa tahun sampai puluhan tahun nggak bisa hamil, kalau datang ke Mbah Jan ini cepet hamil. Kira-kira seperti itu. Nggak apa-apa guyon loh Mbah Jan. Nanti marah. Saya kan istilahnya cuman bercanda guyon. Nah, kalau boleh tahu berarti gini dulur, disunat dokter sama disunat jin itu menurut saya pribadi itu lebih perkasa daripada disunat dokter mungkin. Ini kalau boleh tahu istrinya berapa Mas? Kalau alhamdulillah sekarang saya istrinya 5 yang ada di sekarang ini. Istrinya 5, anaknya berapa Mbak Jan? Anak 12. Makanya kalau disunat jin kan saya sudah berpikir gitu, berarti sangat-sangat istimewa. Jadi kan mungkin seperti itu istimewa, nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya. Makanya banyak pasien-pasien yang nggak ambil kesini, orang anaknya aja berapa Mbak Jan tadi? 12. Anaknya 12. Untung nggak kiwir-kiwir ya ini Mbah Jan ini. Di samping itu biasanya Mbah Jan ini
kalau ada orang datang, tamu yang datang itu biasanya apalagi bacaan selain pengobatan itu teman-teman nongkrong-nongkrong yang sama-sama praktisi itu bahas apa itu bacaan? Kalau saya yang sering alami sama-sama praktisi itu ya sekarang itu masalahnya yang modern, yang dicari itu yang aneh-aneh seperti cari tokek atau cari bambu betuk atau cari yang keris, wesiaji yang lain-lainnya lah. Oh, kayak pusaka-pusaka. Pusaka ya itu yang dicari. Jadi berarti suatu saat saya bisa mengundang bacaan lagi kalau kita kepingin mengulas tentang pusaka, Bisa, tentang bisa ya Mas? bisa. Ya. Jadi ada pertanyaan sedikit ini Mbak. Iya, Kan istri berapa tadi? 5, Anak 12. anak 12, cucu 4. Makanya dulur namanya Janoko. Janoko itu ya perkasa. Tapi sayang giginya tinggal 1 ya Mas? Ya tinggal dikit ini. Oh, itu terlalu banyak Ya. ASI ya? Iya sih. Kalau kebanyakan ASI biasanya gini, bacaan ini terlalu over ASI lah. Guyon bacaan guyon anak banget. Iya. Jangan diambil lagi, nanti ini bisa nyantet. Takutnya saya nanti disantet, habis kita bikin konten gini bacaan sakit hati kita disantet kan nggak bisa bikin konten lagi ya. Nah, terus bacaan kalau kira-kira baca cari kayak bepedo, kayak tokek itu pesenan apa memang bacaan inisiatif cari gitu apa gimana? Apa lewat mimpi, lewat misi apa gimana? Mas? Kalau masalah barang-barang seperti ini kita mencari sendiri, Mas. Kita mencari sendiri dan melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan sesuatu ya seperti permintaan si pasien gitu. Gini loh bacaan. Pertanyaan saya itu biaya atau ubur rambe kita seandainya mau cari tokek apa gitu kan pasti ada ubur rambenya, ada medianya, entah itu sesaji, entah itu minyak, entah dupa, entah apa itu kelengkapan sesajen ubur rambenya itu seperti apa Mbak? Apa dari yang mesen apa Mbak menyediakan sendiri itu gimana? Kalau masalah pencarian barang kita itu menyiapkan sendiri. Kita ikhlas membantu sesama teman. Tapi ada lagi permintaan dari partisi-partisi seseorang yang biasanya memberikan sesaji sendiri atau apa itu. Oh, jadi bisa ya yang Bisa. istilahnya yang tamu datang udah baca saya bawa alatnya sendiri, istilahnya sesajinya saya bawa dari rumah bisa ya? Bisa. Tapi saya sekali lagi kalau di saya ini nggak ada tekanan masalah biaya. Kita ikhlas membantu sesama gitu. Gini, seandainya dulur kita suatu saat tapi keputusan di Mbah Jan ya. Ini kita seandainya suatu saat kita bisa collab lagi, istilahnya kolaborasi sama Mbah Jan, kita explore malam, terus kita coba ngundang entah itu jin, entah itu genderuwo, entah itu apalah makhluk astral kita datangin, kira-kira gimana Mbah Jan menurut Anda? Kira-kira bisa nggak seperti itu? Boleh, bisa nanti kita lanjutkan di
animenya Mas bisa. Ya tapi gini nih Bajan, karena tamunya banyak, Ya. kesibukannya Bajan banyak, kita sendiri ya punya kesibukan ya. Iya, iya. Nah, nanti masalah waktu bisa kita bicarakan kembali, maksudnya ya kita sekali-sekali biar di ngopi horor itu ada apa ya, istilahnya ada selingan nggak, kita ngobrol aja, Ya. sekali-sekali kita keluar explore langsung ke lokasi, ke alam, istilahnya ke nggak terlalu di ruangan gitu loh Mbak Jan. Iya, iya, iya. Mungkin ada lagi yang harus ditambahkan Mbak Jan. Terima kasih untuk semuanya yang bisa melihat di channel Kopi Horor. Ngopi Mbak Jan. Oh ya, Ngopi Horor. Mudah-mudahan bisa subscribe, dan saya doakan yang menonton dapat kesehatan selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya, Mas. Terima kasih Mbak Jan Ya, atas sama-sama. waktunya dan kesempatannya Sama-sama. malam hari ini bisa ketemu Mbak Jan. Iya. Semoga Mbak Jan diberi kesehatan, Amin. saya juga diberi kesehatan biar channel ini semakin berkembang Ya. dan kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Demikian dulur pertemuan malam hari ini di Ngopi Horor. Nanti kedepannya kita bisa ya mencoba suasana lain lah. Kalau Mbah Jan waktunya sinkron tepat, nanti bisa collab lagi sama Mbah Jan, kita coba ekspor di luar, entah itu di mana, di Sumber atau di tempat-tempat keramat, tempat-tempat angker, kita coba eksplor. Jadi mungkin cukup sekian dulu nih Mbak Jan ya. Waktu kita memang terbatas, Mbak Jan sendiri soalnya sudah ditunggu tamu. Jadi mungkin ini yang bisa kita sampaikan berdua. Ada kurang lebihnya, kita manusia biasa. Jadi saya mohon maaf sama sedulur, sama pemirsa semua. Jangan lupa share, subscribe-nya, like, jangan lupa tekan tombolnya biar semakin berkembang channel Ngopi Horor, terus bisa kita eksplor dan bikin konten kembali. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.